Di negeri Babil terdapat sebuah kerajaan besar dan dipimpin oleh Raja Syahrin-Syarin, seorang raja yang baik hati, adil, dan bijaksana. Ia mempunyai istri bernama Putri Komariah. Sang istri tidak berumur panjang. Setelah meninggalnya sang istri, raja kesepian, tetapi raja mempunyai menteri yang setia yang bernama Kiasi. Suatu hari raja mengajak Kiasi untuk berburu ke hutan. Sesampainya di hutan, raja melihat anak kijang. Raja merasa iba dan ingin memeliharanya. Menteri Kiasi mencari induk kijang itu, namun tidak ditemukan sampai berhari-hari, dan akhirnya ia tak tahu jalan pulang. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang syekh, lalu ia meminta ilmu pada syekh itu, dan Kiasi berjanji ingin mendapat ilmu itu dan menjaga ilmunya dengan baik kalau syekh itu ingin memindahkan ilmu perpindahan nyawa kepada Kiasi. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dan singgah di sebuah negeri yang sangat jauh. Negeri itu dipimpin oleh perempuan yang cantik dan dermawan. Setelah itu, Kiasi kembali ke negeri Babil dan memberitahu raja bahwa dia bertemu dengan Ratu Komariah dan syekh itu. Keesokan harinya raja dan menteri Kiasi memulai perjalanan ke hutan, dan raja ingin meminta ilmu memindahkan nyawa kepada syekh. Syekh pun menjelaskan pula pantangan yang dipatuhinya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah syekh, mereka melanjutkan perjalanannya ke istana Ratu Komariah untuk menemuinya. Ratu Komariah berkata, "Mungkinkah ini jodohku?" Ratu Komariah tiba-tiba teringat akan mimpinya. Kemudian, Ratu Komariah memperkenalkan raja kepada orang tuanya. Raja melamar Ratu Komariah dan orang tua Ratu Komariah setuju. Selanjutnya semua persiapan dilakukan untuk pernikahan Ratu Komariah dan raja. Beberapa bulan kemudian, Ratu Komariah hamil dan Ratu Komariah minta buah asam ke raja, lalu raja mencarinya dan memindahkan raganya ke raga Kara agar mudah mencari. Sementara itu di istana ratu sangat gelisah karena raja tak kunjung kembali, dan ia meminta Kiasi mencari raja. Kiasi yang mengetahui raga raja yang tidak ada, lalu ia memindahkan raganya ke raga raja dan berkata bahwa ia tidak menemukan buah itu. Kemudian dia memimpin kerajaan dengan mengadu domba, dan domba siapa yang menang akan mendapat separuh harta kerajaan. Lalu muncullah niat licik Kiasi yang memindahkan raganya ke domba tersebut agar ia menang dan mendapat harta kerajaan. Raja yang mengetahui hal itu segera memindahkan raganya ke tubuhnya sendiri dan menceritakan semuanya kepada ratu. Lalu menghukum orang yang berkhianat, dan Kiasi menjadi domba selamanya karena jasadnya berada di hutan. Selesailah cerita itu, tuanku perempuan, kata Bayan kepada istri Kojam Maimun.